Manuver politik Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Puan tentu saja sangat fatal untuk koalisi perubahan. Ya, angka statistik perekonomian Indonesia telah cukup positif. Inflasi berada di kisaran angka 4. Ya, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara Asia. Sementara pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,31% dibandingkan dengan negara Eropa yang masih bergejolak pasca pandemi. Dalam sebuah pidatonya, Menhan Prabowo mengaku heran dengan sebagian anak bangsa yang masih tak percaya dengan pencapaian negaranya sendiri, seakan menyindir kepada situasi politik yang menamakan diri perubahan. Bagaimana melakukan perubahan kalau prestasi kita sudah diakui oleh internasional? Berkaca dari keinginan perubahan, harusnya justru melanjutkan apa yang telah dicapai dan kalau mungkin menambah atau mengakselerasi hasil yang telah dicapai. Dengan kata lain, gagasan perubahan hanya bisa disampaikan jika sudah jelas agendanya, bagaimana caranya dan di mana perubahannya. Ya, menyimak daripada klaim Prabowo itu, niscaya kita membayangkan koalisi pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diikuti oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Alih-alih dianggap sebagai alternatif guna menyongsong kemajuan bagi bangsa, masyarakat lebih melihat koalisi ini sebagai sajian jargon-jargon politik tanpa adanya suatu justifikasi, di mana kekurangan yang menjadikan kita memerlukan perubahan, seandainya perubahan itu diartikan sebagai perbaikan. Lebih-lebih saat perkembangan selanjutnya ada manuver dari Partai Demokrat yang diartikan telah mengancam mitra koalisinya. Seandainya ketua umum mereka AHY tak ditetapkan sebagai calon wakil presiden bagi Anies Baswedan, Partai Demokrat akan ambil jalan lain dan ancaman itu tampaknya telah mulai bersambut. Melalui ketua Bapilunya telah lakukan pertemuan dengan ketum Demokrat. Bagaimana kita bisa memaknai pertemuan itu jika dikaitkan dengan nasib koalisi daripada perubahan? Ingatan masyarakat sangat segar bahwa sebagai utusan ketum PDIP, Puan telah bertamu ke kantor DPP Partai Nasdem pada Agustus 2022. Saat itu tampaknya Nasdem masih sangat percaya diri bahwa mereka masih dianggap sebagai mitra koalisi PDIP. Ya, berawal dari kepercayaan diri itu sepertinya membuat Nasdem keblinger, maka terjadilah deklarasi dukungan kepada Anies. Sementara dari pihak PDIP, kita melihat tujuan pertemuan Puan dengan jajaran Nasdem adalah penggalangan untuk mengajaknya kembali dalam koalisi mereka. Potensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menggait Demokrat untuk bergabung. Di satu sisi akan perkuat posisi capres dukungan PDIP. Di sisi lain telah menjadikan koalisi perubahan menjadi tinggal kenangan. Apalah artinya jika tidak memenuhi presidential threshold yang dituntut untuk mendukung pasangan capres dan cawapres? Ya, tentunya tidak bisa ikut nyapres di 2024 alias menjadi gelandangan politik. Demikian dikutip dari siwu.com dan artikelnya ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Terima kasih.